Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 14 saham yang mana dalam 5 hari sebelumnya ya. Jadi minggu lalu asing net buy. Dan kita akan bahas apakah sahamnya uptrendnya masih bagus. Kalau misalnya Anda sudah punya, kira-kira pasang trade stopnya atau stop loss gimana. Kemudian kalau mau tambah lagi atau average up, kira-kira di mana gitu ya. Kemudian kalau yang belum punya, yang mau buy di mana ya, seperti itu ya. Jadi ini bukan rekomendasi saham, bukan analisa saham, melainkan merupakan opini saham pribadi ya, seperti itu ya. Ini penting ditekankan karena peraturannya investor tidak boleh memberikan rekomendasi atau analisa saham ya, kecuali sesuai dengan profesinya atau mempunyai sertifikasi khusus. Karena saya adalah full time trader, jadi saya nggak fokus ke sertifikasi, tapi saya juga bukan seorang analis ya, seperti itu ya. Jadi saya nggak kerja di perusahaan karena saya adalah full time trader ya seperti itu ya. Sebentar saya sharekan dulu untuk toolsnya. Nah untuk screenernya saya menggunakan Sunar Superseed ya. Jadi Sunar Superseed ini saya bagikan free. Kalau yang belum tahu mungkin bisa nonton video sebelumnya ya atau section khusus ada yang membahas mengenai Sunar Superseed ya. Jadi kalau Anda ke YouTube channel Saham Profit ya, PROFO eh, saham, kemudian PROFIT ya, saham profit ya seperti itu ya. Jadi di sana di ada section khusus mengenai penggunaan Sunar Superseed ya seperti itu ya. Jadi di sini saya akan bahas mengenai netbuy asing ya. Jadi kita ke filternya ke main screener ya. Kemudian di main screener ini kan tabnya banyak sekali ya. Jadi kalau misalnya Anda buka ini saya unhide semuanya ya. Ini banyak banget ya. Jadi kalau misalnya pemula itu bingung banget, wah ini banyak banget Pak Sunat. Ya sebenarnya banyak ini memberikan fleksibilitas saja ya. Jadi tergantung tipe Anda. Anda mau berdasarkan net buy asing atau berdasarkan moving average atau berdasarkan balon performance-nya atau range-nya ya seperti itu. Atau berdasarkan technical indikator yang di sini sudah saya siapkan. Kemudian Anda bisa urutkan berdasarkan transaksi value atau transaksi volumenya ya seperti itu ya. Jadi ini lumayan lengkap ya seperti itu ya. Jadi yang nggak mau Anda bisa hide kolomnya aja. Misalnya ini saya hide kolomnya ya, yang untuk range performance-nya ini atau saya biasanya punya balon performance-nya ya saya hide. Kemudian untuk EMA-nya ini saya hanya sampai EMA 20 aja biasanya cukup ya atau EMA 50 lah maksimum ya. Kemudian saya hide lain-lainnya karena pembahasan videonya mengenai netbuy asing dalam 5 hari terakhir. Jadi ini yang lain-lainnya saya hide. Jadi saya fokuskan ke netbuy ini ya. Jadi netbuy asing itu pakai CUM MBSF ya. 5D itu artinya 5 hari terakhir. Kalau mau 10 hari ya 10D ya seperti itu ya. Tapi topiknya kali ini kan saya fokusnya di 5 hari terakhir ya. Yang mana asing netbuy ya. Jadi saya akan bahas saham-sahamnya. Ini ada mungkin yang saya bahas sekitar 15 ya, tapi saya nggak bahas semuanya karena kalau bahas semuanya nanti panjang videonya ya dan seperti itu ya. Jadi kurang lebih 15 yang teratas berdasarkan net buy asingnya ya seperti itu ya. Jadi mulai dari PRMS, Bumi dan seterusnya ya. Saya sharekan dulu untuk grafiknya atau chartnya sebentar ya. Saya cek dulu ya. Pastikan sudah share ya. Oke, sudah share. Jadi yang pertama saya bahas adalah untuk saham BRMS. Kalau kita perhatikan saham BRMS ini sudah sering banget saya bahas ya. Mulai dari sebelum 600 ya. Ya terakhir yang saya bahas saya masih ingat waktu edukasi onsite ya di Surabaya. Waktu itu combo ya. Jadi hybrid onsite dan online yang ngikutin target price 600 sudah tercapai untuk BRMS. Memang sebelumnya sempat lompat naik tinggi ya. Dia gap up ya, tapi dia setelah itu pullback sedikit, kemudian dia naik lagi ya. Dan saya sering kali sebutkan ya, kalau kita itu follow the trend, selama trennya masih bagus, biasanya kalau dia breakout higher high, high-nya lebih tinggi daripada high sebelumnya, selama trennya masih bagus ya berarti kita boleh buy yang belum punya atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi atau average up silakan ya seperti itu. Nah, indikatornya dari mana? Paling gampangnya pakai MA20. Yang garis biru yang saya gambarkan di cat sini ya, otomatis ya. Jadi MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya, umumnya trennya masih bagus. Jadi kalau dia breakout higher high, kita bisa ikut lantai bangunan berikutnya.
Nah, Pak Sunar, apakah nggak ketinggalan atau ketinggian? Ya, tergantung tipe trading Anda. Kalau Anda seorang trader yang sukanya belinya di bawah, ya bottom fishing atau buy on weakness, ya kalau dia naik-naik ya kita tunggu kalau dia pullback. Pullback di mana? Ini kan garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi Anda bisa buy on weakness di area saya kotain ini 540, 580 atau 620. Yang paling dekat ya 680 ini area dari yang sudah saya gambarkan kurang lebih Fibonacci extension 127,2%. Nah, kali ini dia akan berusaha untuk testing Fibonacci extensionnya 161,8% atau garis resistor yang saya gambarkan 760. Karena posisinya di tengah-tengah antara 680 sampai 760, kalau Anda buy sekarang memang tanggung ya, istilahnya nanggung ya. Jadi Anda bisa tunggu di 680, 620 atau 580. Kalau dia pullback jangan langsung buy. Kita tunggu menjelang penutupan atau besoknya ya kalau dia berhasil rebound kita barusan buy. Ya, jadi buy on weakness itu bukan tangkap besok jatuh ya, enggak ya seperti itu. Atau kalau Anda mau ikut lantai bangunan saat ini ya, memang di tengah-tengahnya, tapi Anda baiknya bertahap aja. Jadi kalau naik, ya kalau kita lihat kan swing high sudah terbentuk di sini ya. Hari Kamis hanya di angka 735. Jadi kalau dalam minggu ini dia naik ke atas 735, Anda boleh buy high sell higher atau tambah lagi atau average up bagi yang sudah punya. Tapi kalau yang takut, ya Anda bisa tunggu buy on weakness di 620, 580 atau 540 ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya masih takut lagi ya pilihan ketiga ya seperti yang saya sering sebutkan pilih saham yang lainnya ya seperti itu ya. Daripada nanti Anda ikutin saya buy high sell higher tapi Anda nggak siap akan resikonya nanti kalau misalnya turun Anda salahkan Pak Sunar. Pak Sunar sesat tuh disuruh buy high sell higher kasih makan bandar ya. Ah, dulu ada yang pernah sebut seperti itu ya. Ya memang nggak saya tampilkan komennya ya. Komentar boleh ya kalau mau kritik boleh, tapi kalau kritiknya itu menghina saya atau yang negatif banget, saya biasanya langsung hapus. Ya. Saya nggak mau hal yang negatif ya di lingkungan saya. Jadi kalau misalnya di grup saya juga sama. Kalau ada member saya ya, grup saham profit Telegram ya, yang jumpain atau jelek-jelekan saham ya dengan harapan dia mau buy di paling bawah, biasanya saya hapus komentarnya. Ya, karena akan merusak ya seperti itu. Seperti itu. Dan kalau dia ngotot, ya saya kick aja orangnya. Ya. Memang kedengarannya otoriter ya, tapi demi kondusif grup ya. Jadi saya eh, kalau seperti itu biasanya saya nggak suka. Nah, karena kalau Anda ingin beli saham di harga murah, nggak perlu ngomong di grup sampai berulang kali ya seperti itu. Ya Anda simpan aja di dalam hati Anda sendiri. Karena market selalu kasih kesempatan ya. Jadi saya sebutkan misalnya di sini ya, MA20-nya ditinggal jauh naik ke atas. Nah, suatu saat dia dikasih kesempatan ini turun koreksi. Ya, testing MA20-nya. Nah, ketika MA20-nya dipotong lagi dari bawah ke atas, ya kita lihat. Kalau MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas, ya kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja kalau misalnya masih belum ada konfirmasi naiknya agak tinggi gitu ya, MA20-nya. Karena ini kan masih melandai juga gitu. Jadi kita buy-nya bertahap ya. Ini juga kalau kita lihat seperti anak tangga juga ya, sideways-nya berapa minggu kemudian dia naik higher sideways ya seperti itu ya. Nanti lantainya itu seperti anak tangga, lantainya higher ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat emang rubuhnya kan mengarah ke atas terus ya walaupun perlahan-lahan ya seperti itu. Jadi Anda kasih kesempatan. Ini pun nanti kalau Anda mau bayar ke emang rubuhnya pasti dikasih kesempatan. Tapi entah nanti di 580 atau 620 dan seterusnya ya. Jadi nggak perlu sampai dituakan turun ya. Boleh aja sih Anda berusaha turun dalam hati boleh aja, tapi nggak perlu sampai ngomong di grup karena merusak. Kenapa? Karena ada yang member yang di grup sudah beli di bawah, dia invest ya seperti itu. Ya. Mungkin dia tujuannya mau untuk menyekolahkan anaknya atau untuk umroh atau untuk tujuan lainnya, betulin rumah atau mau sepeda motor baru dan lain-lain ya. Jadi nanti kalau ada doakan turun, takutnya doanya dikabulkan nanti orang tersebut ya gagal panen ya seperti itu ya, gagal cuan lah istilahnya seperti itu. Ya, jadi nggak perlu sampai didoakan turun. Lagi pula takutnya juga kalau misalnya doanya dikabulkan, nanti sahamnya nggak naik-naik ya, turun terus. Nah, mungkin sideways di bawah lama gitu. Ya kalau Anda bisa hold lama, kalau Anda nggak sabaran atau uangnya Anda pakai sehingga Anda jual ya Anda ketinggalan nanti kalau dia naik ya. Mungkin 3 bulan ke depan dia naik atau berapa lama kita nggak tahu ya karena dia sideways terus di bawah atau masih downtrend terus ya. Sudah. Tapi kalau uptrend terus ya, itu pasti dikasih kesempatan di jalur uptrendnya untuk kita buy on weakness. Tergantung kita mau nggak atau berani nggak ya seperti itu ambil kesempatannya. Kalau nggak berani ya udah pilih saham yang lainnya kan banyak yang belum naik tinggi. Ya yang saya bahas di sini juga banyak yang asing buy ya. Jadi em, tetap pasang trade atau stop loss ya. Kalau setelah 760 kira-kira gimana? Kalau kita lihat Fibonacci extension 2618
Itu jauh banget ya, di area sekitar 1.000. Apakah BRMS bisa ke 1.000? Jawaban saya sih bisa. Selama trennya masih bagus, dia masih bisa naik lagi. Eh, Tapi kalau tiba-tiba turun, memangnya salah saya. Karena prinsip saya kan, trennya kalau masih bagus, kita boleh buy. Kalau dia breakout, MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20 yang bagus. Nah, kalau misalnya saya itu tipe orang yang nggak berani, ya mungkin saya bilang seperti ini. Oh jangan buy, ini kan kita lihat ini resistennya loh. Kemudian dia pullback. Di sini juga kena swingannya terus dia pullback. Nah, di sini ketika dia breakout, kalau saya tipe orang yang eh, nggak follow the trend ya, nggak follow trend ya. Ini ekor panjang ke atas nih, kita tunggu aja di bawah di 420 atau 380 ini kan mulai turun ya. Ya kalau sudah jadi sih ngomongnya gampang. Coba kita flashback ke belakang. Ini inverted hammer ke belakang. Oh jangan baik, jangan baik. Kita tunggu di 420 atau 380. Ya akhirnya Anda ketinggalan profit. Ya. Kalau follow saya kan bilang MA20 yang mengarah ke atas, kalau MA20-nya dites dipotong dari atas ke bawah, kita jangan langsung buy, kita tunggu kalau sudah mulai rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Selama MA20-nya mengarah ke atas, ini kan dites di sini. Ya ini kalau kita lihat September di 1 September kan dia dites. Ya seperti itu ya. Jadi Anda boleh buy. Kalau dia breakout lagi, Anda boleh buy. Karena saya sering sebutkan, kita jangan terlalu kaku. Artinya kalau sebelumnya di sini gagal, ini 2 kali gagal ya. Kali ini breakout belum tentu gagal. Tapi memang ini gagal lagi ya, dia turun lagi. Tetapi kalau kita lihat di MA20-nya, MA20-nya belum dipotong ke bawah. Harusnya belum kena batasan stop loss terakhir. Ataupun kalau stop loss sudah kena, ya kalau dia mulai rebound lagi, Anda lihat MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya, apalagi kalau dia breakout ya masih bisa naik lagi. Memang biasanya naik kemudian turun lagi, tapi kalau MA20-nya masih mengarah ke atas, umumnya masih bagus trennya. Dia masih bisa naik lagi. Itu prinsip saya, ya seperti itu. Saya nggak mau menyesatkan orang lain nggak. Tapi kalau tiba-tiba turun, ya kita harus tahu. Ya saya ingatkan sekali lagi ya, memang jangan bosan-bosannya. Prinsip dasar dari analisa teknikal, ya, fondasinya mengenai trennya. Yang kedua, ya, itu tren akan tetap berlanjut kecuali ada konfirmasi pembalikan arah. Jadi tren kan ada 3, uptrend, sideways, sama downtrend. Kalau dia uptrend, dia ada konfirmasi berbalik arah jadi sideways atau downtrend ya kita mulai ambil tindakan. Kalau uptrendnya masih bagus ya kalau dia breakout lagi, kalau mau kita mau tambah lagi atau average up ya boleh aja ya. Terus kemudian eh, yang kedua mengenai tren, tren bisa berubah arah kapan saja. Ya buktinya di sini. Ini naik 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 terus MA20 mengarah ke atas harga saham dari MA20 kemudian ini kan masih higher high ya. Memang kalau tanya ke saya, Pak Sunar di sini ya, kalau kita flashback mundur ke belakang ya, ini 13 Juni 2025. Kalau tanya saya, apakah masih bisa naik lagi? Ya, saya bilang bisa karena MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Tahu-tahu besoknya dibanting tuh Pak Sunar. Berarti Pak Sunar sesat tuh. Ya enggak lah. Ya. Karena ini secara trennya masih bagus. Ya, kalau tiba-tiba turun memangnya salah analisa teknikalnya. Anda jangan terbalik ya, jangan sampai menggunakan analisa teknikal untuk mengatur marketnya ya. Seperti itu. Jadi bukan berarti nyalakan marketnya enggak. Yang penting adalah kita sudah punya plan, trading plannya ini harus tahu. Makanya saya gambarkan support resistennya ya seperti itu. Nah, jadi jelas ya. Terus sekitar 760 gimana? Ini kan kalau kita lihat 680 760 ya. Berarti nah ini sebelumnya saya ambil kurang lebih sekitar, kalau sebelumnya saya ambil 60 kemudian di sini kurang lebih range-nya sekitar 80. Mungkin di sini saya ambil sekitar 80-an juga ya. Berarti setelah 760 berarti 840 ya. 840 kemudian tengah-tengahnya mungkin di sini sekitar nah, 920 itu trading range-nya. Jadi ibarat lantai bangunan misalnya kalau kita eh, ibaratkan lantai bangunan di gedung ya. Ini lantai mungkin dari sini lah ya. Lantai satu, lantai dua, lantai tiga, lantai empat, lantai lima. Berarti kita misalnya sekarang di posisi lantai lima. Jadi Anda perhatikan aja. Ini supportnya 680, resistennya 760. Ya. Gampang kan? Kalau Anda misalnya mau ikut lantai bangunan berikutnya ya berarti lantai 6, atau lantai 7, lantai 8. Atau kalau mau bayar midrange ya tunggu aja nanti di lantai 3, lantai 2. Tapi jangan terlalu bawah ya. Kalau terlalu bawah, nanti ceritanya uptrendnya ini selesai, dia balik arah. Jadi bisa sideways atau bisa balik arah downtrend lagi. Ya, jadi jangan terlalu di bawah. Tapi kalau dia naik lagi, kita bisa tambah lagi atau average up ya. Jadi sejauh ini uptrendnya untuk BRMS masih bagus. Kita bisa tambah lagi atau average up ya. Kalau seperti itu ya cukup ya. Berikutnya untuk bumi. Nah, bumi ini sebenarnya sudah saya gambarkan sebelumnya. Mungkin garis-garisnya hilang ya. Ya, nah ini saya gambarkan lagi kalau kita perhatikan di sini ya. Mungkin ada yang belumnya tanya, Pak Sunar, cara gambar garis-garisnya gimana ya? Sekalian perhatikan ya. Ya saya mulai dari swing low-nya biasanya. Ini 103. eh, kemudian di sini kan ada lagi ya. Kurang lebih ya 109. Kemudian di sini ada swing high di sini 124 ya.
Kemudian kalau kita lihat di sini, ini ada swing high-nya di 148 ya. Berarti saat ini dia sedang testing area resistance sekitar 148 ya. Nah, kalau kita mundur ke belakang ya, ini kurang lebih akurat ya 148. Target pas berikutnya ya kita lihat swing high yang di sini untuk bumi. Jadi kurang lebih di area sekitar 176 ya. Jadi dia testing resistance 148. Nah, kalau seperti ini kan gampang sesuai dengan rantai bangunan kan. Anda bisa buy on weakness di 124 ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas. Nah, mungkin di tengah-tengahnya, kalau kita perhatikan sini, kalau saya gambarkan kurang lebih ya, nanti dia akan testing area sekitar 133 sampai 137 ya. Jadi kalau turun, jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound, mantul ke atas, kita barusan buy. Jadi kita tunggu buy on weakness di tiga area, 124, 133 ya, atau 148. Ya, 148 ini resisten saat ini ya. Nah, artinya kalau dia misalnya kan dia masih koreksi ya. Misalnya setelah naik terus dia ibarat orang lari dia eh, tahan nafas di sini ya. Break sebentar ya. Nah, di sini kalau yang mau ikut lantai bangunan berikutnya berarti kalau dia mulai naik lagi ke atas 148 ya kita buy. Buy-nya bertahap aja kalau dia breakout naik ke atas 159 di sini kita boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya 176. Jadi Anda bisa buy weakness juga di 133 atau 124 ya. Selama trennya masih bagus, kalau ada yang tanya saya, Pak Sunar apakah masih bisa naik lagi? Ya masih bisa. Ya, kalau dia higher high ya Anda boleh tambah lagi atau average up yang sudah punya, yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan. Yang takut-takut ya tunggu aja buy weakness di area yang saya gambarkan di sini. Kalau turun jangan langsung buy. Menjelang penutupan atau besoknya kita barusan buy. Ya, seperti itu ya. Mohon maaf, ya ini sepertinya diulang-ulang ya. Kalau yang sering nonton bosan Pak Sunar diulang-ulang. Tapi berdasarkan statistik dari viewer saya, sebagian besar ya, 33 sampai 37% itu biasanya new ya, new maksudnya orang baru ya yang belum pernah tahu channel saya sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Jadi saya ulang lagi jangan bosan-bosannya. Kadang-kadang orang juga nontonnya skip-skip ya. Nah, seperti itu ya. Makanya saya ulang-ulang ya. Karena proses belajar itu memang diulang-ulang terus ya. Sampai sekarang pun saya masih rajin baca buku-buku teknikal ya seperti itu ya. Ya. Nah, sekarang saya memang rajin belajar mengenai option ya. Nah, seperti itu ya. Ya, ya kurang lebih seperti itulah. Ya. Untuk bumi masih bagus. Jadi strateginya buy high sell higher, ikut lantai bangunan berikutnya atau tunggu buy weakness saja. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya ICI. Nah, ICI eh, kemarin hari Jumat dia touch 6.000 ya. Nah, di sini dia sekarang di trading range 5.825 sampai 6.000. Yang mau buy weakness Anda bisa tunggu di 5.625 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 5.625 jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita perusahaan buy. Yang sudah punya untuk ICI kalau Anda mau jual sih boleh aja. Mungkin jual sebagian. Kenapa Pak Sunar katanya pertanyaan masih bagus? Ya kalau misalnya ada ragu-ragu atau mau take profit sebagian ya boleh aja. Ya seperti itu ya. Nah, biasanya strateginya kalau Anda sudah take profit sebagian, Anda bisa buy ambil lagi tunggu di 5.625, 5.400 atau 5.200 ya. Kalau dia berhasil di bond atau mantul ke atas. Tapi kalau nggak dikasih, kita ikut lantai bangunan. Yang penting profitnya kan sudah diamankan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dia breakout naik ke atas 6.000, kita buy high sell higher, target price berikutnya 6.275 dan 6.600. Asing masih net buy ya, seperti itu ya. Jadi untuk SI ini Anda boleh buy ambil di area saya kotain atau buy high sell higher ikut lantai bangunan berikutnya. Ya, seperti itu ya. Jadi sudah saya gambarkan gampang. Ini masih bisa ke 6.800-an ya. Jadi masih bisa sekitar 15% atau 20% lagi. Ya, kalau habis seperti itu ya. Cukup ya untuk ASI. Berikutnya ENRG. Ini breakout ke atas 784. Jadi yang mau buy boleh aja ikut lantai bangunan berikutnya. Trading range-nya saat ini di 784 sampai 952. Atau Anda mau tunggu di 655 juga boleh. Maksimum 515 ya. Yang paling bawah saya hapus. Ya, jadi kalau terlalu bawah nanti takutnya uptrendnya selesai, Anda ke bagian cuci piringnya. Karena trennya berubah arah jadi downtrend. Ya. Buy saham nggak harus selalu nawar di harga paling bawah. Yang penting kita bisa cuan. Beli mahal pun, yang penting kita bisa cuan. Ya. Sebelumnya ada yang kritik saya, oh, buy saham itu yang benar buy low sell high, Pak Sunar. Bukan buy high sell higher. Nanti kamu diajar pandar, dibat, dibanting ya seperti itu ya. Nah, masalahnya boleh memang benar ya, buy low sell high itu benar di saham. Ya. Tetapi masalahnya, kalau semua orang buy low sell high, nah pertanyaannya yang kalau kita sell high kan ada yang buy ya, yang buy high-nya kita. Berarti kan orangnya bodoh banget ya, karena prinsipnya kan buy low sell high. Ngapain buy high-nya kita? Ya,
ya berarti orang tersebut dia buy high sell higher karena afternya masih bagus ya, dia dia rasa ini potensialnya masih bagus, masih bisa naik lagi, dia buy ya, sehingga demandnya lebih besar dari supply-nya. Buy high sell higher ya, seperti itu. Jadi nggak harus buy low sell high, bisa aja buy high sell higher kalau afternya masih kuat ya. Kalau bukan tipe Anda ya ada tiga pilihan yang sering saya sebutkan. Buy-nya bertahap aja, naik kita tambah lagi atau average up sambil pasang trailing stop atau stop loss, atau buy on weakness ketika dia pullback di garis-garis yang sudah saya berikan di MA20-nya, atau pilihan lainnya adalah pilih saham yang lainnya aja. Ya kan gampang ya seperti itu ya. Gampang kok, ngikutin saya itu gampang. Tinggal ikut garis-garis ini aja. Dicatat yang penting ya. Rajin mencatat. Jangan tanya terus ya seperti itu. Di grup saya itu juga saya bingung. Padahal sudah saya bahas di video, tapi masih aja yang tanya ya. Seperti itu. Ada satu orang sebelumnya yang tanya ke saya mengenai sahamnya, saya tanya balik. Nah, Anda sudah lihat nggak video saya kan sudah sampai bahas di sana. Hmm. Oh iya, ada Pak Sunar yang mana ya seperti itu. Sudah nonton kok saya sih. Ya sudah nonton mungkin dia nggak dicatat ya seperti itu. Jadi lupa ya seperti itu. Nah, biasa kan ada buku kecil lah catatannya untuk mencatat ya. Ya saya sudah kasih analogi di sini ya. Ada buku kecil ya untuk mencatat ya. Jadi nggak kelihatan untuk backgroundnya ya. Ada buku, ada catat ya. Seperti itu ya. Eh, memang sekarang pakai HP Pak Sultan nggak perlu itu. Nah kalau dicatat sih lebih cepat ya seperti itu. Lebih enak lah. Nah, niatnya ya lebih cepat. Eh, itu penting ya. Setuju. Kalau memang Anda serius trading atau fokus di saham ya. Jadi ikut lantai bangunan berikutnya untuk NRG atau Biometris di 655 atau ikut 784 sampai 952. Apakah bakalan koreksi Pak Sunar? Ya kalau Anda takut ya tunggu aja Biometris. Kalau enggak ya kita lihat kalau dia breakout higher high naik ke atasnya 860 ya boleh aja Anda buy high sell higher ya. Yang penting adalah pasang trailing stop atau stop lossnya disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Saya tidak pernah nyuruh-nyuruh orang beli, tidak pernah nyuruh-nyuruh orang jual ya, jangan lupa ya. Karena di komentar sebelumnya ada yang sinis bilang saya nyuruh-nyuruh beli, nyuruh-nyuruh jual. Enggak, saya nggak pernah nyuruh-nyuruh orang. Ngapain? Ya, uang-uang Anda sendiri, akun Anda sendiri, ngapain saya nyuruh-nyuruh Anda? Ya. Kok Anda mau juga disuruh-suruh saya? Ya seperti itu ya. Ya, kalau habis seperti itu, enggak lah. Ya, terserah dah. Nah, di sini MBMA. Kalau biasanya lihat candlenya tinggi seperti ini bodinya ya. Kita lihat di intraday-nya. Apakah memang candlenya ada isinya? Nah, kalau kita lihat di sini MBMA memang ada isinya ya. Jadi nggak kosong ya, bukan gap up di penutupan di closing nggak ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini gambaran garisnya untuk supportnya sudah saya gambarkan ya. 555. Jangan lupa pasang trailing stopnya di sana. Nah, sekarang kan testing area resistance sekitar 595 sampai 600. Jadi, kalau mau buy di MBMA trading ya, eh, ada dua pilihan. Anda ikut lantai bangunan berikutnya 595 ke atas Anda buy, target pasnya 650 sampai 695 atau 715 lah ya. Nah, sudah saya gambarkan garis-garisnya. Atau tunggu biomigras. Ini biomigras sudah saya gambarkan ya. Jadi harusnya yang ngikutin cara saya ini sudah buy ya. Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya di sini ya. Ya. Jadi oh, karena nggak sampai dipotong ya. Tapi kalau dia memotong lagi ke atas ya, yang di atasnya Anda boleh buy. Nah di sini kalau sudah naik, yang paling bawah saya hapus. Karena kalau terlalu bawah buy on weakness nanti takutnya ada kebagian cuci piringnya ya. Tahap trennya selesai. Jadi sini buy on weakness yang terdekat adalah 525. Memang paling dekat lagi ya 555 ya. Tapi eh, mungkin lebih baik tunggu aja di 525 ya. Kalau turun jangan langsung buy ya. Buy on weakness itu turun jangan langsung buy. Karena saya nggak pernah ngajarin orang untuk tangkap pisau jatuh. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas. Ya, ya besoknya atau menjelang penutupan kalau dia rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Yang penting adalah pasang stop loss ya sesuai dengan garis-garis yang saya berikan. Nah, ini gampang ya. Buy high sell higher atau kalau takut-takut ya tunggu pullback. Nah, pullback di MA20-nya nanti ya. Entah itu di 480 atau 525 atau 555 kalau dia naik-naik terus ya. Ya mungkin nanti dites di 555. Nah, yang penting MA20-nya jangan mengarah ke bawah ya. Kalau sudah mengarah ke bawah ya kita kurangi posisinya ya. Apalagi kalau candle-nya jauh di bawahnya MA20-nya. Nanti kalau sudah mulai balik lagi ke atas ya mulai rebound mantul ke atas kita berusaha buy atau buyback. Ya kurang lebih seperti itu untuk MBMA cukup. Berikutnya untuk BRIS. Area BMRIS untuk BRIS 2590. Kalau dia naik lagi ke atas 2680, kita tambah lagi average up. Target price berikutnya 2870. Berikutnya lagi kalau kita perhatikan di sini swing high-nya di area sekitar 3030. Tengah-tengahnya antara
2870 sampai 3200 yang pernah saya gambarkan. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk BRIS ini sebenarnya masih ada peluang untuk naik lagi. Memang masih sideways. MA20-nya memang masih mengarah ke bawah, tetapi ini masih dalam batas toleransi ya. Selama dia masih bertahan di atas 2590, saya rasa tuh BRIS ini masih bagus. Jadi Anda bisa buy aja, buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atasnya swing high di sini 2730 ya, kita boleh tambah lagi atau average up. Ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja, kurang lebih cukup. Berikutnya ICBP. ICBP ini sudah saya bahas di saham-saham yang buy on weakness ya di video sebelumnya. Ya, sebelum-sebelumnya juga saya bahas lagi ya. Harian kalau salah sudah ada ya. Jadi di sini kalau kita lihat ICBP dia breakout ya. Jadi Anda boleh buy target mas berikutnya 10.275, 10.675. Jadi buy-nya bertahap aja. Atau kalau mau tunggu lagi Anda bisa tunggu buy on weakness di 9.600. Tapi kalau buy on weakness nggak dikasih, biasanya saran saya buy high sell higher ya. Ikut lantai bangunan berikutnya. Ini sudah saya gambarkan lantai bangunannya, tinggal Anda ikutin aja kalau mau ya. Yang penting pasang trade stop atau stop loss. Yang penting juga uptrendnya sudah lumayan bagus ini ya. MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya sudah di atas MA20-nya. Banyak nyantai aja bertahap ya. Karena kalau kita lihat MA200-nya jangka panjangnya menengah sampai panjang masih downtrend ya. Harga sahamnya masih di bawah MA200-nya. Jadi banyak bertahap aja. Ini sudah mulai rebound naik, MA asing sudah mulai koreksi ya seperti itu. Apakah bakalan turun lagi Pak Sunar karena dia di sini turun? Ya bisa aja. Tapi saya nggak selalu terlalu kaku ya. Kalau sebelumnya dia turun gagal, belum tentu kali ini breakout terus dia balik lagi belum tentu. Ya. Tapi belum pasti berhasil gitu enggak ya. Yang penting adalah kita lihat trennya. Ini kan beda ya. Kalau di sini trennya kan MA20-nya mengarah ke bawah. Ini MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas. Harga sahamnya di atas MA20-nya. Jadi sudah mulai uptrend ya seperti itu ya. Wah, lebih cukup ya. Jadi nggak semuanya yang saya bahas itu di ketinggian. Ini di bawah lah istilahnya ya. Masih nggak ketinggalan kok. Ya seperti itu. Cukup. Berikutnya Dewa. Dewa masih testing area resistance 288. Ya biasanya kalau testing resistance yang sudah punya saya sarankan sih boleh aja take profit. Ya. Katanya uptrendnya masih bagus Pak Sunar. Nggak hold aja. Ya. Kalau seperti ini Anda ragu-ragu ya Anda jual sebagian atau jual semuanya dulu. Nanti kalau dia naik lagi kita ikut lantai bangunan berikutnya 288 ke atas ya. Yang penting kan profitnya sudah kita amankan. Ya, seperti itu ya. Terus kita tinggal nunggu buy minus di 244 atau 2222. Nah, tapi kalau mau tambah lagi masih hold, tambah lagi atau average up ya tunggu aja di lantai bangunan berikutnya kalau dia naik ke atas 288. Mau buy sekarang nanggung sih ya. Sekalian breakout ke atas atau tunggu buy minus yang saya gambarkan. Ya. Jadi prinsip saya adalah selama uptrendnya masih bagus ya kita boleh buy high sell higher. Ya seperti itu. Jadi saya tidak pernah menyesatkan orang lain ya seperti itu ya. Yang penting adalah saya sudah jelaskan. Kalau Anda nggak paham Anda bisa tanya ya. Kan ada kontak saya ya Telegram ya. Jadi Anda bisa tanya. Ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk TINS. TINS di sini area resistannya sudah saya gambarkan di sini ya 1470 di high-nya. Kalau dia gagal harusnya Anda pasang T-stop atau stop loss ya. Ini sudah turun lagi ya. Jadi untuk TIS bagaimana? Kalau salah kemarin atau hari apa ya? Hari Jumat atau kemarin saya lupa. Itu ada yang tanya mengenai TIS. Harusnya sih kalau nonton video saya nggak tanya ya. Karena sudah jelas garisnya sudah saya gambarkan 1370. Harusnya sudah kena trailing stopnya atau stop lossnya. Yang belum punya ya Anda pasang aja di low-nya hari Kamis di sini 1335. Jadi kalau turun di bawah 1335 Anda kurangi posisi. Kalau dia turun lagi di bawah 1295 Anda jual dulu semuanya. Ya. Nah, kalau mau buyback, ya kita tunggu aja kalau dia naik ke atas 1370 atau naik ke atasnya 1425 ya. Hanya hari Jumat atau sekalian buy high sell higher naik ikut lantai bangunan berikutnya. 1470 ke atas kita buy targetnya 1575, 1675. Ya, sudah saya gambarkan garis-garisnya tinggal ikutin aja. Eh, kalau takut-takut Anda tunggu buy MIX di bawah sekitar 1160 atau 1295 di sini ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya. Seperti itu. Kalau belum rebound, belum mantul ya, ya jangan. Nah, kita lihat menjelang penutupan aja atau besoknya. Ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya koin. Ini sudah saya bahas di analisa saham harian ya. Maaf, opini saham harian ya. Karena sekarang dilarang memberikan analisa ya untuk influencer ya oleh OJK karena ada peraturannya. Tapi opini saham tidak dilarang. Ya. Beda ya. Dari KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, opini, rekomendasi, dan analisa beda. Jadi konteksnya beda. Yang penting dihukum itu
mens reanya nggak ada, niat jahatnya nggak ada. Nah, saya nggak ada niat jahat ya. Stop lossnya sudah saya gambarkan, garis-garisnya tinggal Anda ikutin. Kalau Anda nggak pasang trade stop atau stop loss ya, ya resiko tanggung masing-masing. Karena kalau Anda cuan, saya nggak minta. Ya. Memang saya sebutkan, seringkali sebutkan nyindir-nyindir ya. Ya Pak Suntar sering nyindir-nyindir tuh, kasih sumbangan atau apa donasi. Saya sih nggak ngarepkan sih, ya. Tapi kalau mau kasih ya saya terima ya. Karena saya percaya memberikan yang terbaik ya, saya memberikan berkat. Saya inginnya itu Anda itu sukses. Ya. Sebagai influencer, saya nggak mau sukses karena dari member saya atau dari subscriber saya. Nah, seperti Anda lihat di influencer yang terkenal, mungkin view-nya lebih banyak dari saya, jauh lebih banyak dari saya, sampai jutaan view ya. Subscribernya juga puluhan juta ya, seperti itu ya. Nah, tapi pertanyaannya, dengan menonton video tersebut, apakah Anda bisa bisa menjadi lebih sukses? Ya, kalau Anda bisa sukses dengan nonton video-videonya ya, ya berarti dia jauh lebih sukses dari saya influencernya. Ya. Tapi kalau sekedar hiburan ya boleh aja lah kalau Anda nonton ya. Nah, seperti itu. Ya, terserah Anda sih. Cuman apakah Anda sukses dengan menonton videonya? Ya, nah, seperti itu. Nah, saya maunya Anda sukses. Karena saya percaya kalau saya bisa bikin orang sukses, berarti saya adalah orang yang sukses. Karena saya bisa menciptakan orang yang sukses. Ya. Jadi kalau Anda berhasil di saham, ya karena sering nonton video saya, ya sesuai dengan arahnya simpel aja, MA20-nya ya, MA20 mengarah ke atas, harga saham di atas MA20-nya, ya udah berarti afternya masih bagus. Kalau sudah mulai memotong MA20-nya dari atas ke bawah, kemudian MA20-nya sudah mulai mengarah ke bawah, ya jual dulu. Nah, kalau seperti ini kasusnya koin, trading range-nya sudah saya gambarkan, setiap lipatan 500 kan. Jadi kalau mau ikut lantai bangunan berikutnya, kalau dalam minggu ini dia naik ke atas 3.500, Anda boleh buy, target price berikutnya 4.000 dan 4.500. Yang pertanyaannya mungkin apakah nggak ketinggalan tuh Pak Sunar atau ketinggian? Yang penting adalah trennya. Kalau afternya masih bagus, kalau dia breakout higher high, ya boleh aja Anda buy high sell higher, ikut lantai bangunan berikutnya. Tapi kalau bukan tipe trading Anda takut-takut atau Anda sukanya buy on weakness, Anda bisa tunggu di MA20-nya atau tunggu di garis-garis yang sudah saya bawa saya berikan. Biasanya ada kotaknya ya. Kotak itu adalah untuk area buy on weakness-nya. Kalau turun jangan langsung buy, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk CBDK. CBDK ini kalau kita lihat asing koleksi Pak Sunar mana harganya belum naik tinggi. Ya kalau mau buy ini kan area buy Amerika sudah saya gambarkan di sini ya sebelumnya kotak ini ya. Jadi harusnya sih sudah buy dari bawah di sini ya. Oh, maaf. Jadi di sini kalau yang mau buy Amerika lagi Anda bisa tunggu di 6375 atau paling bawah di sini. Ini kurang lebih areanya. Ini saya perpanjang aja kotaknya ya. Ya, di sini sekitar area ini kalau kita perhatikan low-nya sekitar area 6 ribuan ya. 6.000 sampai 6.100 atau sekitar 6.375 sampai 6.400-an. Atau kalau mau buy sekarang sih sebenarnya oke aja sih. Banyak bertahap aja kalau dia naik ke atas 6.775 kita tambah lagi average up. Target price berikutnya 7.300 dan 7.650. Memang sih ini agak menjengkelkan dalam arti ini sideways-nya lama, kemudian naik, nggak lama lagi dia turun Pak Sunar. Nah ini paling dia naik sideways, nggak lama lagi turun. Saya tunggu di bawah. Ya boleh aja sih. Ya selama dia MA20-nya nggak mengarah tajam ke bawah ya oke aja. Ya, ya, Anda banyak bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Ya. Tapi kita jangan terlalu kaku ya. Dalam arti kalau di sini gagal, di sini gagal, belum tentu kali ini kalau dia breakout pasti gagal lagi. Belum tentu ya. Bisa saja dia naik lagi malah tinggi. Bisa saja ke kegilaan sebelumnya 11.000 yang mungkin aja. Ya. Atau lebih yang mungkin aja. Ya seperti itu. Jadi yang penting adalah follow the trendnya. Ini sideways, tapi sidewaysnya lumayan cukup menarik kalau mau buy and weakness ya. Apalagi kalau kita lihat asing koleksi. Tapi jangan terlalu lihat asingnya ya. Seperti itu. Memang pembahasannya adalah asing yang net buy dalam 5 hari terakhir. Tapi saya adalah trend following ya. Seperti itu ya. Dan screenernya untuk melihat saham-saham yang asing koleksi. Nah kita lihat apakah afternya masih bagus. Kalau afternya bagus ya kita buy. Tapi kebanyakan yang saya bahas sih afternya lumayan bagus ya. Ataupun kalau sideways dia masih di bawah MA20 tapi masih dalam batas toleransi ya. Seperti beberapa sebelumnya. Ya. Kalau lebih cukup. Berikutnya ADI ini masih bisa naik lagi nggak Pak Sunar? Masih bisa. Jadi Anda bisa ikut trading range berikutnya 7625 sampai 8025 atau tunggu buy weakness di 7275 sampai 6950 sampai 7000-an.
Jadi kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Kita berusaha buy. Jadi buy-nya bertahap aja sambil pasang trailing stop atau stop loss. Kalau Anda eh, misalnya tunggu di bawah ya tunggu di 7275. Jadi terserah Anda mau ikut lantai bangunan berikutnya. Kalau dia naik lagi ke atas 7625 atau naik ke atas 7625 atau ke high-nya hari sebentar. Hari Kamis ya 7675. Jadi dia kalau naik ke atas 7675 atau higher high dari Jumat 7750 ya berarti Anda ikut lantai bangunan berikutnya. Tapi kalau bukan tipe trader Anda yang buy high sell higher, Anda sukanya buy omnibus ya jangan. Anda tunggu aja koreksi di pullback di EMA 20-nya atau yang paling bawah di sini ya. Bukan berarti saya mendoakan turun, enggak ya. Saya tidak pernah mendoakan saham turun. Saya doakan selalu selalu naik. Ya. Kok jahat sih Pak Suntar? Saya nggak kesempatan buy itu. Kalau eh, misalnya eh, Pak Suntar doakan naik terus ya seperti itu. Nah, kalau saya tipe orang yang suka mendoakan turun, nah Anda kapan belinya? Karena kalau Anda beli di bawah, ya, misalnya Anda mau turun, dikasih turun ya. Nah, tapi saya doakan turun terus, supaya lebih murah terus. Nanti takutnya doa dikabulkan, kita nggak pernah dikasih naik. Saya bisa di bawah lama gitu ya. Terus iya kalau kita bisa hold. Nah, seperti contohnya ASI dulu kan jatuhnya lama banget ya seperti itu ya. Ya, kemudian sekarang mulai berusaha untuk recover di atas 6.000. Ya kalau balik lagi, ya kalau nggak balik, karena dulu ada saham yang bagus ya di masa kejayaannya dulu, di masa Presiden SBY ya, itu sahamnya big caps, blue chip, ya BUMN nomor 9 terbesar, harganya sempat 6 ribuan. Sampai sekarang eh, SBY sudah ganti presiden berapa kali? Oh, itu lama banget ya berarti, lebih dari puluhan tahun ya. Sampai sekarang harganya belum berhasil naik ke harga 6.000 saham tersebut ya. Saya nggak mau sebutkan sama apa, cuma yang sering ikuti video saya harusnya sudah tahu. Nah, seperti itu ya. Jadi apa yang dulunya bagus belum tentu sekarang bagus. Nah, belum tentu kedepannya bagus. Apa yang dulunya jelek belum tentu sekarang jelek. Ya contoh gampangnya aja yang tadi kita bahas pertama kali ya, BRMS. BRMS kan dulu banyak yang bilang jelek tuh. Ya, setelah itu ada investor baru, sahamnya diangkat-angkat, ya sekarang bagus. Ya karena kasih Anda cuan kan. Nah, seperti itu. Ya kedepannya apa masih bagus ya kita nggak tahu. Nah, seperti itu. Ya ternyatanya seperti itu. Nah, sebelumnya ada tanya juga yang di kolom komentar ya. Pertanyaannya bagus ya. Nah, kalau misalnya seperti itu Pak Sunan, berarti nggak ada investasi jangka panjang kan? Investasi jangka panjang di saham ada. Cuman kita juga harus tetap realistis ya. Jadi emiten yang kita punya nggak selamanya dia bagus. Loh, kok seperti itu Pak Sunar? Ya memang ada yang selamanya bagus, ada. Tapi nggak semuanya. Ya, dunia itu berubah. Jadi kadang-kadang memang kita harus pilih saham yang lainnya. Kalau misalnya sekarang kita pegang sudah tidak menguntungkan lagi atau sudah terlalu mahal banget sehingga orang-orang sudah mulai jual atau fundamentalnya sudah berubah. Ya, contoh gampangnya aja Unilever. Sekarang, ya, memang sekarang Unilever sudah mulai naik, tapi kan sudah nggak dihargai semahal dulu lagi di masa kejayaannya sebelumnya. Ya seperti itu. Beda. Ya terakhir dia mulai naik karena fundamentalnya sudah mulai ada perbaikan, tapi kedepannya ya kita belum tahu. Ya sektor konsumernya seperti apa. Ya. Karena Unilever itu juga dia juga tertekan oleh paling tidak dua faktor ya atau tiga faktor ya. Faktor global juga pengaruh, kemudian faktor bahan bakunya ya seperti itu. Kemudian eh, faktor mengenai daya beli konsumen dan juga persaingan ya seperti itu. Nah, jadi itu juga hambatannya seperti itu. Nah, agak menyimpang sedikit ya, cuma ada cerita-cerita aja. Kalau lebih seperti itu ya, Adi cukup ya. Berikutnya arti ini area buy Inggris sudah saya gambarkan 800 sampai 625 karena dia naik lagi yang paling bawah saya hapus saja. Jadi buy Inggris Anda bisa tunggu di 800 atau 935. Nah, kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Kalau kita lihat di sini kan garis saya di 1070. Anda bisa ngikutin garis saya naik ke atas 1070 Anda buy atau naik ke atasnya 1100 Anda buy. Nah, setelah 1100 target price berikutnya di mana? Nah, kalau kita mundur ke belakang kan ini high. Nah, memang kalau kita lihat di grafik bulanannya serem Pak Sebentar ini hijau terus ya. Nggak koreksi sama sekali nih. Ya berarti uptrendnya masih bullish super kuat ya. Kalau dari weekly-nya memang
ada kelihatan koreksi-koreksi ya. Jadi kalau Anda takut, Anda buy on weakness di 935 atau 800. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas. Kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher, ikut lantai bangunan berikutnya. Setelah 1070 ya kurang lebih sini. Kalau mau saya gambarkan kurang lebih ya setelah 935 kemudian 1070 ya ini kurang lebih sekitar 1210-an ya atau 1200 lah ya. Ya, saya gambarkan ya. Jadi naik ke atas 1070 Anda buy, target price berikutnya 1200. Kalau mau naik lagi ya kemungkinan 1340 ya. Ini kurang lebih target price-nya. Ya, berdasarkan lantai bangunan kurang lebih ya seperti itu. Nah, ada yang tanya, Pak Sunar, itu dari mana Pak Sunar tambah garis-garisnya? Ya kurang lebih ini ya, range dari lantai bangunannya. Ya, biasanya yang saya gambarkan lumayan akurat ya, entah kenapa ya. Seperti itu. Ya memang nggak persis banget ya seperti itu, karena saya nggak bisa mengatur marketnya. Cuma yang saya gambarkan biasanya bisa pakai acuan untuk trading range berikutnya ya seperti itu. Kurang lebih cukup, biarkan aja waktu yang membuktikan ini benar nggak yang dikatakan Pak Suntar. Ya, seperti itu. Memang bisa saja salah ya. Oke, berikutnya NCKL, trading range-nya sudah saya gambarkan. Bisa ikut lantai bangunan berikutnya 1200 sampai 1290 testing dari Fibonacci extension 261,8%, 261,8% ya. Atau tunggu buy minus di 1100-an. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas. Jadi Anda bisa buy on weakness atau buy high sell higher. Ya. Buy on weakness ada dua area ya. Yang paling bawah saya hapus semua karena kalau misalnya sudah uptrendnya sudah uh, naik lagi. Yang paling bawah saya hapus karena kalau ada buy on weakness di bawah, nanti takutnya Anda ke bagian cuci piringnya. Uptrendnya selesai, dia downtrend atau sideways di bawah. Seperti ini ya, sideways di bawah lama banget ya. Ya kalau Anda sabar menunggu, kalau nggak sabar atau perlu uangnya, Anda jual ya akhirnya ketinggalan profit. Ya. Jadi makanya saya lebih suka mengajarkan follow the trend. Ikutin saya paling gampang, saya nggak aneh-aneh. Pakai MA20-nya aja. Ya. Jadi ibaratnya dulu saya waktu saya kecil ya, SD ya, saya suka nonton komik ya, buku komik Chimney ya, dari Jepang ya, Chimney yang Kung Fu Boy ya kalau nggak salah ya. Nah, namanya si Chimney atau apa ya? Saya lupa. Ya pokoknya Kung Fu Boy. Di situ ada satu eh, topik satu jurus ya namanya jurus kungfu satu jari ya. Jadi menggunakan satu jari dia bisa melumpuhkan lawannya ya. Jadi yin yang gitu ya. Jadi dicari titik ke lemahnya ya. Jadi ketika eh, seseorang itu memukul dengan tenaga kuat maka ada bagian lainnya kalau kita sentuh kita sentuh sedikit aja dia pasti oleng ya. Istilahnya keseimbangannya pasti eh, goyah dan sehingga dia jatuh ya seperti itu. Ya, ya pakai kungfu satu jari ya. Kalau sama di saham satu jurus saja jangan yang aneh-aneh. Nanti terlalu ribet, terlalu pakai yang aneh-aneh nanti tambah bingung ya. Nggak jadi trading nanti ceritanya nanti jadi analis ya ceritanya. Ya akhir-akhirnya nanti jualan tools dan lain-lain ya, kacau ya. Jadi nggak fokus di saham lagi ya. Ya seperti itu ya. Jadi saya ngajarkan satu jurus saja dan Bruce Lee itu pernah mengatakan ya dia itu paling takut seseorang yang eh, melatih ya satu jurus 10.000 kali daripada orang yang mempunyai pengetahuan atau bisa punya 10.000 jurus tapi dia cuma mempraktekkan atau praktisnya cuma satu kali aja. Jadi 10.000 jurus tapi satu kali. Itu dia nggak takut. Yang paling menakutkan itu adalah yang punya satu jurus tapi dilatih sampai sedemikian rupa sampai 10.000 kali itu menakutkan banget ya seperti itu. Jadi sama dengan strategi di saham. Ya, MA20 aja, kungfu satu jari. Yang penting kita bisa cuan. Ya, sabar, fokus, dan disiplin. Ya, seperti itu ya. Disiplin ada dua faktor ya. Kalau kita cut loss, itu karena trennya mungkin berbalik arah ke bawah atau em, gagal ya. Tapi kalau dia sudah mulai balik arah kaki ke bawah, ya kita harus disiplin buyback. Ya. Contohnya di MA20 ya, kalau dipotong dari atas ke bawah kita jual dulu. Kemudian besoknya naik nih Pak Sunar. Ya kita lihat kalau dia sudah mulai naik ke atas, ya kita beli buyback. Ya. Memang besoknya turun lagi, tapi kan belum belum bentuk lo yang baru ya seperti di sini ya. Tanggal 18 September sini kan ini ada merah kan. Besoknya naik. Ya. Ya, kemudian besoknya lagi turun Pak Senar. Tapi kan belum lower loh. Ya kalau Anda buyback ya nggak mungkin langsung ada jual dong. Wong low-nya aja nggak sampai lower low dari kemarin. Ya,
Ya ini kan buktinya masih bisa naik lagi. Karena apa? Karena afternya masih bagus. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Paling gampang deh yang saya ajarkan itu. Ya, nggak usah terlalu ribet-ribet. Cukup ya. Berikutnya PTRO. Apakah masih bisa naik lagi? Ya masih bisa. Kalau dia breakout naik ke atas 975, Anda boleh buy setelah Fibonacci extension 261,8% di mana? Nah, ini bisa saya hapus. Saya coba tarik garis lagi Fibonacci extension yang baru. Jadi Fibonacci extension saya tarik garis di sini. Dia sebelumnya naik di sini. Untuk pullbacknya saya pakai yang paling kanan di sini ya, swing low-nya. Nah, di sini kelihatan kan sama ya. Jadi lumayan rapi ya. Fibonacci extension 6161,8%. Tapi di sini kelihatan untuk yang berikutnya 21,8% di 8.500. Apakah nggak ketinggian tuh Pak Sunar? Ini kan side base. Ya side base biasanya kita bisa tunggu di lantai bangunan yang bawahnya ya. Di 5675 atau karena ini ada base-nya, lantainya untuk lantai bangunan berikutnya 6.500 sampai 8,5. Atau kalau mau digambarkan tengah-tengahnya ya saya gambarkan 7.500. Jadi ada banyak bertahap aja. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 6.975, Anda tambah lagi atau average up, target price berikutnya 7.500 dan 8.500. Ya, bertahap aja banyak. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, kalau turun jangan di average down. Karena kalau misalnya uptrendnya naik tinggi seperti ini, jauh di atasnya MA20-nya, kalau turun-turun Anda average down terus, nanti ceritanya Anda kasih makan bandar. Ya, bandar buang barang, Anda beli-beli terus karena eh, ini kan resistennya gagal ya, dia turun-turun. Memang afternya masih bagus, tapi kalau Anda average down nanti, ya nanti kalau naik lagi, kalau nggak naik lagi, malah dia turun lagi ya. Ya gimana? Yang penting kan ini konsepnya lantai bangunan ya. Jadi kalau kita dibawa turun, ya kita bisa kurangi posisi kalau misal dalam batas toleransi ya. Kita tunggu kalau dia turun lagi lantai bangunan berikutnya dua lantai di bawahnya ya kita jual dulu ya. Tergantung batas toleransi Anda. Ya, seperti itu ya. Ini ada 15 saham sih yang saya bahas ya. Banyak ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. 15 saham yang asing borong. Yang mana ya asalnya harus di uptrend ya. Misalnya kalau Anda punya langganan tool saya, Sunar Saham Live Alert ya. Harusnya Anda sudah cuan lumayan dari PTRO. Ya, kalau yang berlangganan. Ya, toolsnya harganya murah sih. Ya. Kalau dihitung 1 tahun 365 hari, 1 hari sekitar 4 ribuan. Ya, kenapa toolsnya berbayar Pak Sunar? Ya, untuk bayar biaya servernya, ya, biaya event handlernya, kemudian lisensi datanya, ya. Jadi nggak ada yang gratis ya, karena sifatnya real time. Jadi begitu dia breakout, PTRO dia kasih signal buy. Ya. Yang yang langganan harusnya sih lumayan cuannya. Memang kalau live wallet itu banyak banget Pak Sunar saham-sahamnya. Ya, kenapa banyak? Karena ya tergantung masing-masing. Ya. Kalau Anda tipe buy high seller, kan Anda bisa pilih yang buy high seller, atau ada yang buy on weakness karena ada yang buy on weakness ya. Atau yang follow the trend, Anda bisa pakai yang average up. Ya, kalau dia sudah ada alert sebelumnya, average up berarti afternya masih bagus, Anda bisa buy. Ya, jadi banyak, Anda bisa pilih sesuai dengan style masing-masing. Karena ada saham yang harganya sampai ratusan ribu di luar jangkauan Anda ya, karena satu lot kalau ratusan ribu kan banyak. Ya. Ya, nggak mampu ya Anda bisa pilih yang di bawahnya. Ya, ada yang mampunya hanya sampai harga sekitar 2.000 ya Anda lihat aja pilih saham-sahamnya yang alertnya yang di bawah 2.000. Ya, ya seperti itu ya. Dan sebelumnya ada yang tanya eh, winning rate-nya berapa? Ya. Karena Sunar Saham Live Alert tool saya itu Telegram ya bentuknya Telegram private channel. Dia prinsipnya follow the trend ya. Jadi saya nggak mau bikin statistik winning rate-nya. Kenapa? Karena kalau marketnya bagus, uptrendnya bagus ya saham-saham tersebut masih win ya seperti itu ya. Winning rate-nya bagus ya seperti itu. Tapi kalau marketnya lesu, indeksnya lesu dan kebanyakan semua saham turun, ya berarti mengikuti juga dong. Ya seperti itu ya. Jadi saya nggak keep track sih. Yang penting adalah kalau Anda ragu-ragu nggak usah beli. Nah, pakai Sunar Super Seed free gratis ya. Anda bisa screening sendiri sesuai dengan yang saya bahas sebelumnya ada juga topik khusus ya di channel saya saluran saham profit ya. Nah, atau Anda bisa rajin nonton video saya. Yang penting dicatat ya, dicatat garis-garisnya. Nah, kalau angkanya nggak jelas, naikkan resolusinya ke 1080p.
Karena kalau resolusinya rendah itu nggak kelihatan angkanya buram ya seperti itu. Jadi kalau koneksinya lagi lambat, biasanya YouTube otomatis resolusinya diturunkan ya. Kalau terlalu cepat Pak Sunal ngomongnya cepat banget ya, ada perlambat video playbacknya ke 0,75 kali ya seperti itu ya. Saya rasa sih cukup sekian. Jangan lupa nonton video yang sudah saya post ya. Nanti kalau sempat saya bikin satu video lagi. Eh, di akhir video saya doakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.